Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Eka Yulianti, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pada Halcyon Coffee Shop. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Lia Rizky Ilahi dengan akhiran NIM 044, lalu ada Riri Risa Amelia dengan akhiran NIM 048, lalu ada Bimo Yudianto dengan akhiran NIM 051, lalu ada Vina Syahida dengan akhiran NIM 057, dan Syafa Tasya Fahira dengan akhiran NIM 059. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bimo Yudianto dengan NIM 051. Kopi Shop Halcyon ini akan didirikan di alamat Jalan Bubakan Sari nomor 7 RT 909 pada Suka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi Tengah, Jawa Barat. Halcyon Coffee Shop ini akan didirikan pada tahun 2023. Halcyon Coffee Shop ini merupakan tempat yang penuh semangat dan penuh cita rasa, dan menjadi tempat berkumpulnya pecinta kopi, pengusaha, seniman, dan semua orang yang mencari momen istimewa dalam setiap tegukan. Selain kopi yang luar biasa, Halcyon ini menawarkan beragam pilihan makanan yang lezat dan dirancang dengan detail untuk menciptakan suasana yang nyaman. Untuk usulan proyek bisnis ini, yaitu sifat investasinya itu merupakan investasi baru, dikarenakan ownernya itu berpengalaman di bidang kuliner, maka dari itu akan mendirikan sebuah tempat F&B yang baru, yaitu Coffee Shop Halcyon. Untuk aspek hukumnya itu sendiri, bentuk badan hukum usaha Halcyon Coffee Shop ini adalah perusahaan perseorangan. Jenis usaha ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Ketentuan hukum yang akan dimiliki oleh Halcyon Coffee ini untuk menjalankan usaha yaitu surat izin usaha mikro menengah yaitu IUMK, surat izin tempat usaha atau SITU, surat izin usaha perdagangan SIUP, nomor pokok wajib pajak NPWP, dan tanda daftar perusahaan TDP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai aspek teknis. Yang pertama ada lokasi dan proyek bisnis, yang dimana lokasi dari Halcyon Coffee Shop ini tuh terletak di Jalan Babakan Sari nomor 7 RT RW 009 pada Suka, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk pemilihan lokasi usaha ini tuh berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, pertimbangannya itu ya adalah lokasi ini berada di pusat kota, jadi bila ingin membeli bahan baku mudah untuk diterimanya. Lalu lokasi usaha ini sangat strategis karena di sekitar lokasi perumahan penduduk dan kampus di kota Cimahi. Lalu untuk pertimbangan ketiga yaitu lokasi ini berada pada jalan yang memiliki akses yang cukup mudah untuk para karyawan dan tenaga kami, sehingga tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk hadir. Lalu pertimbangan yang keempat yaitu tersedianya sarana air dan listrik yang merupakan faktor utama dalam melakukan kegiatan operasional. Lalu untuk layoutnya dari usaha Halcyon Coffee ini tuh sudah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di lokasi. Selanjutnya untuk proses produksi, yang pertama ada grind, yang dimana ini tuh proses menggiling biji kopi dengan tingkat kehalusan yang diinginkan menggunakan coffee grinder. Lalu yang kedua ada dosing, yang ketiga ada distribution and tamping, lalu yang keempat ada brewing, dan pada brewing ini tuh espresso tersebut dijadikan bahan dasar pada minuman-minuman seperti cafe latte, cappuccino, dan lain-lain. Lalu untuk pemilihan teknologi dan mesin produksi pada usaha Halcyon Coffee Shop ini tuh disesuaikan dengan mekanisme yang diinginkan dan kebutuhan produksi secara umum. Yang pertama ada mesin penggiling kopi, lalu ada espresso machine, di mana espresso machine ini tuh dia menggunakan Nova Simonelli Oscar yang kedua. Baik, untuk pemilihan teknologi yang digunakan pada Halcyon Coffee Shop ini, yang pertama yaitu smartphone, kedua pad, dan juga laptop. Dan ketiga barang ini tuh digunakan untuk kelangsungan bisnis, seperti melakukan promosi, pembuatan konten, transaksi, dan lain-lain. Untuk bertransaksi menggunakan fitur Kris. Dan untuk penentuan lokasi atau skala produksi, yang pertama pada usaha kedai kopi Halcyon ini mengikuti kecenderungan permintaan yang akan datang.
Jadi pada asumsi permintaan rata-rata per bulannya itu dihitung dari hasil produksi espresso machine dalam membuat espresso sebagai bahan dasar minuman kopi sekitar 19.200 ml atau setara dengan 640 cup minuman. Baik, untuk aspek pemasarannya di sini kami melakukan analisis STP. Yang pertama ada segmentasi pasar. Pada usaha coffee shop Halcyon ini dibagi menjadi 3 segmentasi. Yang pertama ada demografis, geografis, dan perilaku. Untuk segmentasi berdasarkan demografis terdiri dari kelompok usia 16 sampai 35 tahun, dan untuk pendidikannya itu terdiri dari SLTA sederajat, lalu mahasiswa dan para pekerja. Lalu untuk segmentasi berdasarkan geografis diambil dari lokasi coffee shop Halcyon ini yang berada di sekeliling sekolah dan kampus besar di Kota Cimahi. Lalu untuk segmentasi berdasarkan perilaku dilihat dari konsumen yang menyukai tempat dengan konsep yang cozy dan instagramable. Selain itu beberapa konsumen sangat menyukai kopi. Adapun yang tidak membutuhkan terlalu banyak kafein dan tidak membutuhkan kopi, di sini juga menawarkan minuman yang non-coffee. Selain itu juga di sini menawarkan berbagai makanan mulai dari makanan ringan dan makanan berat. Baik, selanjutnya targeting, di mana setelah melakukan segmenting akan dilakukannya targeting. Targeting dari Halcyon Coffee Shop ini yaitu para pelajar, mahasiswa, dan para pekerja yang membutuhkan tempat untuk bersantai, berkumpul, serta working space untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan pekerjaan kantor dengan menu makanan dan minuman yang berbagai macam yang disediakan dari coffee shop ini. Lalu untuk positioning, coffee shop Halcyon ini memposisikan diri sebagai kedai kopi yang memiliki tempat yang unik dengan sawah dan sangat instagramable, dengan menu yang menyesuaikan kebutuhan para konsumen dengan harga yang rasional sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini selaras dengan ulasan konsumen coffee shop di Google dan sosial media pada sosial media Instagram yang menyebutkan bahwa Halcyon Coffee Shop ini merupakan kedai yang memiliki tempat yang unik, nyaman, dan instagramable dengan harga menu yang affordable. Baik, selanjutnya untuk strategi bauran pemasaran, yang pertama ada produk, di mana produk minuman utama pada Halcyon Coffee ini adalah minuman yang berbahan dasar kopi. Selain itu juga di sini menyediakan non-coffee dan memiliki banyak varian rasa, dan juga Halcyon Coffee ini menawarkan makanan mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Lalu untuk price, Halcyon Coffee ini menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas produknya dengan range harga 10.000 sampai 30.000. Selanjutnya untuk place atau lokasi, Halcyon Coffee Shop ini berlokasi di sekitar sekolah dan kampus besar di Kota Cimahi, menciptakan aksesibilitas yang baik bagi target pasar mereka seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Dan tempat tersebut tentunya nyaman, unik, dan instagramable, dan cocok untuk bersantai, berkumpul. Selanjutnya untuk promotion, Halcyon Coffee ini menggunakan media sosial dan ulasan pelanggan di Google dan Instagram sebagai alat promosi utama. Dan mereka memanfaatkan keindahan tempatnya untuk menciptakan konten menarik dan menunjukkan suasana coffee shop Halcyon ini. Selain itu mereka juga mungkin melakukan promosi atau menciptakan diskon khusus pada waktu-waktu tertentu. Salah satunya seperti diskon 50% untuk menu nasi timbel yang berlaku pada hari Sabtu dan Minggu saja. Dan masih banyak diskon-diskon yang lain yang diciptakan oleh Halcyon Coffee Shop ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai SWOT-nya. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana Halcyon Coffee Shop ini memiliki suasana yang unik, memiliki lokasi di dekat sawah, dan tentunya juga instagramable, menciptakan pengalaman berbeda bagi pelanggan. Lalu untuk varian menu mereka juga banyak pilihan yang beragam untuk minumannya dan juga makanannya. Selanjutnya pemasarannya melalui media sosial Halcyon Coffee Shop dengan memanfaatkan media seperti promosi, menciptakan kehadiran online yang sangat kuat. Lalu untuk lokasinya sendiri, itu lokasinya sangat strategis, terletak di sekolah dan kampus besar, dan ini tuh memberikan aksesibilitas yang baik kepada para pelajar dan mahasiswa. Baik, selanjutnya untuk weakness atau kelemahan pada coffee shop ini, yang pertama ada persaingan pasar kopi
yang sangat kompetitif di Cimahi, dan persaingan dapat menjadi kelemahan bagi bisnis ASEAN Coffee Shop ini. Yang kedua ada ketergantungan pada cuaca, dan ketergantungan pada cuaca ini untuk menikmati suasana outdoor dari ASEAN Coffee Shop ini. Lalu ada aksesibilitas akses jalan untuk menuju ASEAN Coffee Shop ini tuh sulit dijangkau untuk pengendara mobil. Lalu untuk opportunities atau peluang dari ASEAN Coffee Shop ini yaitu pertumbuhan pasar, di mana pertumbuhan ekonomi di Cimahi ini memiliki peningkatan jumlah penduduk dapat membuka peluang untuk peningkatan pelanggan potensial. Lalu kemitraan lokal ASEAN Coffee Shop ini bekerja sama dengan produsen kopi lokal atau pengepul biji kopi dapat mendukung penawaran produk yang unik. Lalu untuk ekspansi, mempertimbangkan ekspansi ke lokasi tambahan di Cimahi atau daerah sekitarnya. Selanjutnya untuk pengembangan menu, di mana ASEAN Coffee ini harus menambahkan produk makanan yang inovatif atau minuman kopi dengan berbagai rasa yang dapat menarik lebih banyak pelanggan. Lalu untuk ancamannya sendiri, ASEAN Coffee Shop ini yaitu pada persaingan yang ketat, di mana persaingan dengan kedai kopi lainnya di Cimahi dapat menjadi ancaman. Lalu perubahan cuaca, lalu tingkat inflasi kenaikan harga bahan baku, lalu resiko ekonominya seperti ketidakstabilannya ekonomi dapat mempengaruhi daya beli pelanggan, dan perubahan preferensi konsumen. Selanjutnya pemaparannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Saya Syafatasya Fahira dengan Akhirani 059 akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan planning. Merencanakan menu makanan dan minuman yang akan ditawarkan termasuk harga, persediaan bahan baku, dan rotasi menu sesuai musim. Lalu yang kedua, merencanakan anggaran untuk pengadaan bahan makanan, biaya operasional, dan pendapatan untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Lalu yang ketiga, menetapkan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan seperti promosi, strategi branding, dan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Lalu yang keempat, merencanakan jumlah karyawan yang dibutuhkan, skema shift, dan pelatihan. Lalu untuk yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang pertama ada merekrut dan memilih karyawan dengan keterampilan yang sesuai seperti koki, pelayanan, dan kasir. Untuk yang kedua, menentukan struktur, hierarki, dan tanggung jawab termasuk manajemen kafe dan peran karyawan. Lalu untuk yang ketiga, peraturan persediaan bahan makanan, minuman, peralatan, dan perlengkapan yang diperlukan. Lalu untuk yang ketiga, menata interior kafe, mengorganisir meja dan kursi serta dekorasi. Lalu untuk yang keempat, menyusun jadwal, mengawasi pelatihan, dan membagi tugas di antara karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional. Lalu untuk yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, yaitu yang pertama memastikan staf memberikan layanan yang baik, ramah, dan efisien kepada pelanggan. Lalu yang kedua memastikan persiapan makanan dan minuman sesuai dengan standar dan pesanan pelanggan. Lalu yang ketiga melakukan kegiatan promosi seperti penggunaan media sosial, diskon, atau promosi khusus untuk menarik pelanggan. Lalu yang keempat memantau kualitas makanan, minuman, dan layanan untuk memastikan konsistensi. Lalu untuk yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu yang pertama memantau persediaan bahan makanan dan minuman, menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok. Lalu untuk yang kedua memantau pengeluaran dan pendapatan, memeriksa laporan keuangan, dan mengendalikan anggaran KP. Lalu untuk yang ketiga, mengevaluasi kinerja karyawan, memberi umpan balik, dan memberikan intensif untuk meningkatkan produktivitas. Lalu untuk yang keempat, melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kualitas makanan, minuman, dan layanan sesuai dengan standar KP. Baik, selanjutnya ada aspek organisasi. Yang pertama itu ada owner dibantu oleh general manager. Lalu untuk general manager dibawahi oleh head bar dan head kitchen. Lalu untuk head bar dibawahi oleh barista, kasir, dan waiter. Lalu untuk head kitchen yaitu dibawahi oleh kitchen crew. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Lia Rizky Ilahi dengan akhiran NIM 044. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek keuangan dari ASEAN Coffee Shop. Yang pertama ada perhitungan harga pokok penjualan es kopi susu ASEAN. Yang pertama ada biaya bahan baku. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat es kopi susu yaitu kopi robusta 18 gram dengan harga Rp4.000.
susu UHT 100 gram dengan 100 ml dengan harga Rp1.800, gula 20 gram dengan harga Rp408, dan es batu dengan harga Rp100. Jadi total biaya bahan baku yang diperlukan yaitu Rp6.308. Selanjutnya ada biaya kemasan. Kemasan yang dibutuhkan yaitu cup, harga per piece-nya yaitu Rp1.500. Jadi total biaya bahan baku dan kemasan yaitu Rp7.808. Lalu ada biaya tenaga kerja. Upah tenaga kerja per piece yaitu Rp3.000. Jadi total biaya tenaga kerjanya Rp3.000. Selanjutnya ada biaya produksi listrik dengan harga Rp1.000. Jadi total biaya produksi yaitu Rp13.308. Jadi harga pokok penjualan per piece-nya Rp13.308. Margin keuntungannya yaitu 60%. Jadi keuntungan per piece-nya yaitu Rp7.984,8. Dan harga jual untuk es kopi susu per piece-nya Rp22.000. Baik, selanjutnya ada benefit atau pendapatan. Total produksi perharinya yaitu 200 piece per hari. Jadi pendapatan perharinya yaitu didapat dari total produksi per hari dikali dengan harga jual per piece, yaitu 200 piece dikali 22.000. Jadi pendapatan perharinya yaitu Rp4.400.000. Lalu pendapatan per bulannya yaitu Rp4.400.000 dikali 30 hari, jadi totalnya Rp132.000.000. Lalu pendapatan per tahun yaitu Rp132.000.000 dikali 12 bulan, yaitu total pendapatan per tahunnya jadi Rp1.584.000.000. Dan ada biaya atau cost. Total biaya produksi per hari yaitu Rp13.308 dikali dengan 200 piece. Jadi totalnya yaitu Rp2.661.600. Total biaya produksi per bulan yaitu Rp2.661.600 dikali 30 hari. Jadi total biaya produksi per bulan yaitu Rp79.848.000. Selanjutnya ada total biaya produksi per tahun yaitu Rp79.848.000 dikali 8 bulan. Jadi total biaya produksi per tahunnya yaitu Rp958.176.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PI, NPV, dan NBCR. Investasi awal yaitu 1 miliar. Selanjutnya ada benefit pada tahun pertama yaitu Rp1.584.000.000. Pada tahun kedua Rp1.684.000.000. Pada tahun ketiga Rp1.784.000.000. Pada tahun keempat Rp1.884.000.000. Dan pada tahun kelima Rp1.984.000.000. Selanjutnya cost pada tahun pertama Rp958.176.000. Pada tahun kedua Rp968.176.000. Pada tahun ketiga Rp978.176.000. Dan pada tahun keempat Rp988.176.000. Dan pada tahun kelima Rp998.176.000. Selanjutnya ada net benefit yang didapat dari benefit dikurangi investasi dikurangi cost. Net benefit pada tahun pertama yaitu Rp625.824.000. Pada tahun kedua Rp715.824.000. Pada tahun ketiga Rp805.824.000. Pada tahun keempat Rp895.824.000. Dan pada tahun kelima Rp985.824.000. Lalu DF-nya 6%. Pada tahun pertama 0,943, pada tahun kedua 0,890, pada tahun ketiga 0,840, pada tahun keempat 0,792, dan pada tahun kelima 0,747. Lalu selanjutnya ada VV yang didapat dari net benefit dikali dengan DF. VV pada tahun pertama yaitu Rp590.152.032. Pada tahun kedua Rp637.083.360. Pada tahun ketiga Rp676.892.160.
Pada tahun keempat, Rp709.492.608 dan pada tahun kelima yaitu Rp736.410.528. Lalu selanjutnya ada BI. BI ini didapat dari benefit dikurangi dengan cost dikali DF. Dikarenakan pada tahun pertama hingga tahun kelima tidak ada investasi, maka BI ini sama dengan tabel yang ada di FEVI. Dan selanjutnya ada CI. CI ini didapat dari BI dikurangi dengan PEVI. Lalu selanjutnya total FEVI yaitu Rp3.350.030.688 dan total BI yaitu Rp3.530.030.688. Lalu total CI yaitu 1 miliar. Baik, selanjutnya ada NPV yang didapat dari PV positif dikurangi dengan PV negatif. NPV-nya yaitu sebesar Rp2.350.030.688. Lalu selanjutnya ada NBCR yang didapat dari PV positif dibagi dengan PV negatif, yaitu 3,350030688 dan dikategorikan layak. Lalu selanjutnya ada PI yang didapat dari BI dibagi CI. PI-nya yaitu 3 dan dikategorikan layak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ririsa Amalia dengan akhiran NIM 048. Di sini saya akan menjelaskan payback period pada Halcyon Coffee Shop. Pada payback period diketahui pada investasi awal yakni sebesar 1 miliar, lalu dikurangi PV tahun pertama sebesar Rp590.152.32. Maka hasilnya yakni Rp409.847.968. Maka payback period diketahui sebesar Rp409.847.968 di tahun pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan IRR. Pada tabel IRR itu telah diketahui investasi, benefit, dan cost itu telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Untuk selanjutnya itu diketahui pada net benefit pada tahun pertama yaitu sebesar Rp625.824.000, pada tahun kedua yaitu sebesar Rp715.824.000, tahun ketiga yakni sebesar Rp805.824.000, pada tahun keempat yakni sebesar Rp895.824.000, dan pada tahun terakhir yakni Rp985.824.000. Yang selanjutnya diketahui F 70%. Pada tahun pertama diketahui 0,588, pada tahun kedua yakni 0,346, untuk tahun ketiga yakni sebesar 0,203, pada tahun keempat yakni sebesar 0,119, untuk tahun kelima yakni sebesar 0,070. Untuk yang terakhir yakni PV diketahui pada tahun awal yakni sebesar 1 miliar, untuk tahun pertama yakni sebesar Rp367.984.512 dari net benefit dikali DF 70% dan seterusnya. Untuk TVV maka total PV yakni sebesar Rp954.852.624. Untuk yang selanjutnya NPV yakni di mana PV positif dikurangi PV negatif, yakni NPV sebesar min 45.147.376. Maka yang terakhir diketahui NBCR sebesar 0,9548
52824. Untuk yang selanjutnya yakni ERR, di mana RR ditambah TVV RR dibagi NVV RR dikurangi NVV RT dikali DF 70% dikurangi DF awal 6%. Maka IRR diketahui sebesar 69%, maka dinyatakan layak karena melebihi DF pada tahun 0. Untuk yang selanjutnya pada aspek ekonomi sosial dan lingkungan, yakni menjalankan suatu usaha tentunya akan memberikan dampak yang positif dan negatif. Berikut dampak positif pada aspek ekonomi pada Hasean Coffee Shop. Yang pertama, terhadap masyarakat, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat ialah terbukanya lapangan kerja yang baru, di mana terbukanya lapangan kerja ini dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Untuk yang kedua, yakni terdapat terhadap pemerintah, bidang pemerintahan juga dapat merasakan dampak dari adanya suatu usaha ini, yaitu meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Hal ini berhubungan dengan terbukanya lapangan kerja sehingga bisa meningkatkan pendapatan ekonomi baik bagi karyawan dan juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi pemerintah melalui pembayaran pajak. Untuk yang ketiga, yakni terhadap usaha, dampak yang dirasakan oleh perusahaan ialah dapat meningkatkan pendapatan yang diterima. Penggunaan lahan juga efektif dan efisien. Dengan berkembangnya usaha ini dapat menjadi daya tarik bagi investor-investor yang ingin melakukan investasi pada suatu usaha. Maka dampak yang selanjutnya ialah negatif yang ditimbulkan dari usaha ini, yaitu adanya konflik dari lingkungan pesaing karena produk utama yang dijual merupakan produk kopi asal Indonesia. Aspek lingkungan terdiri dari dua, yakni aspek ramah lingkungan dan aspek lingkungan industri. Aspek ramah lingkungan dari usaha ini ialah dalam melakukan penjualan menggunakan gelas dari beling untuk mengurangi sampah dari plastik. Adapun aspek dari lingkungan industri ialah yang pertama, lingkungan pesaing ini menjadi tantangan di usaha ini. Di mana banyak sekali kafe yang menjual produk yang sama, namun usaha ini juga memiliki kekuatan, yaitu produk utama kopi house blend, yaitu kopi yang diracik sendiri dengan resep rahasia. Untuk yang kedua, yakni lingkungan pemasok, harga pemasok barang dagang akan mempengaruhi harga jual, yaitu suatu produk. Untuk menghindari ketergantungan terhadap satu pemasok, perusahaan ini memiliki pemasok sendiri. Untuk yang selanjutnya yakni teknik pengambilan keputusan, di mana terdapat aspek yang digunakan, hasil standar dan kesimpulan. Pada aspek yang pertama yang digunakan itu pada aspek pemasaran, aspek pasar dan pemasaran, dengan hasil telah meninjau kebutuhan dan peluang pasar dengan standar mendukung dan kesimpulannya layak. Untuk yang kedua, aspek yang digunakan yaitu aspek teknis, dengan hasil telah meninjau pendekatan terbaik terkait lokasi dan proyek, skala operasi serta penggunaan mesin dan peralatan serta layout dan teknologi yang digunakan. Untuk standarnya mendukung dan dinyatakan layak. Untuk yang ketiga, aspek yang digunakan yakni lingkungan, dengan hasil telah meninjau limbah terkait kegiatan usaha serta pengelolaannya dengan standar mendukung dan dinyatakan layak. Untuk aspek yang selanjutnya yakni aspek legal, dinyatakan telah berbadan hukum dan izin usaha terkait industrinya, dinyatakan legal dan dinyatakan layak. Untuk selanjutnya aspek manajemen, yakni telah dibentuk struktur organisasi yang akan terus berkembang sesuai strategi yang digunakan, dinyatakan layak dan mendukung. Untuk aspek selanjutnya yakni aspek sumber daya manusia,
dengan hasil usaha telah dikelola dengan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Untuk yang selanjutnya, pada aspek keuangan terdapat NPV diketahui sebesar dengan hasil 2.350.030.688 rupiah, dinyatakan positif dan dinyatakan layak. Yang selanjutnya ada NBCR dengan hasil 3,35 lebih dari 1 dan dinyatakan layak. Untuk yang selanjutnya ada PP dengan hasil 1,7 tahun kurang dari 5 tahun dan dinyatakan layak. Selanjutnya ada PI dengan hasil 3,35 lebih dari 1 dan dinyatakan layak. Dan terakhir ada IRR senilai 69% lebih dari 6% dan dinyatakan layak. Untuk yang selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial dihasilkan telah meninjau stabilitas ekonomi dan segmenting pasar sasaran, dinyatakan mendukung dan layak. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.